Bab 706 membayar kunjungan ke keluarga Li. Sebelum Chu Feng memasuki arai teleportasi kuno, dia sudah memiliki tujuan yang jelas. Masih ada 2 bulan sampai pertempuran yang diatur antara para murid dari 3 pelindung di jurang yang bejat. Saat ini, Chu Feng bersiap untuk menuju Akademi Forseas untuk mengunjungi 2 tunangannya, Su Rou dan Su Mei, serta 2 saudara lelakinya, Zhang Tianyi dan Jiang Wuxiang. Setelah semua, selama dia memberi mereka jamur abadi martialisme, budidaya mereka akan meningkat pesat. Meskipun mereka mungkin tidak mengejar dia sekarang, jamur setidaknya akan memungkinkan mereka untuk tinggal di Akademi Forseas lebih baik. Tapi sebelum itu, Chu Feng ingin menuju ke lokasi lain keluarga Li di Gunung Serigala Gading. Saat itu, ketika Chu Feng mengambil telur kristal es, dia memberitahu Li Chan bahwa dia hanya meminjamnya dan bahwa di masa depan, dia akan membayarnya dengan benda yang nilainya sama. Meskipun, untuk Chu Feng, jamur abadi martialisme hanya sedikit lebih rendah dari telur kristal es, bagi Li Chan. Harga jamur abadi martialisme jelas jauh lebih tinggi daripada telur kristal es. Adalah tepat untuk membalasnya dengan benda itu. Setelah terburu-buru, Chu Feng akhirnya tiba di Wolf Ivory Mountain. Dia berjalan di udara, di atas awan, dengan kecepatan yang sangat cepat. Tetapi sebelum dia mendekati kediaman keluarga Li, Chu Feng mendengar semburan suara gaduh. Melihat ke bawah dari atas, ia menemukan kerumunan besar orang berkumpul di tanah luas di luar gerbang keluarga Li. Sepertinya sesuatu telah terjadi. Chu Feng langsung bisa mengatakan bahwa orang-orang yang berkumpul di sana tidak semua orang dari keluarga Li. Banyak orang luar, jadi sesuatu pasti terjadi pada keluarga Li. Untuk menghindari perhatian, Chu Feng tidak mengambil penampilan Wuking. Tapi, dia memakai topi kerucut dan menyembunyikan auranya. Baru pada saat itulah dia terbang dan mendarat di tanah terbuka. Namun, setelah mendarat, Chu Feng merasakan perasaan merinding bahwa ada sesuatu yang salah. Di ruang terbuka yang luas, banyak orang berkumpul. Mereka bersorak dan berteriak, jadi jelas ada sesuatu yang terjadi di tengah. Selain itu, Chu Feng menemukan yang paling penting, kerumunan dibagi menjadi 2. Di satu sisi, ada orang-orang dari keluarga Li, dan di sisi lain, ada orang-orang yang mengenakan jubah berwarna abu-abu. Tidak jelas dari sekolah atau sekte mana mereka berasal, tetapi mereka jelas orang-orang dari semacam sekte. Selain orang-orang itu, ada banyak orang yang tidak memiliki sisi. Mereka jelas ada di sana untuk keaktifan. Hanya setelah mendekat dengan saksama ia menemukan di pusat semua orang, tahap pertempuran besar dan luas dibangun. Di atas panggung, seorang pria dan wanita sedang bertanding, dan wanita itu, tanpa diduga, Li Chan. Orang yang bertarung melawan Li Chan adalah seorang pria paruh baya. Dia juga mengenakan jubah berwarna abu-abu, memegang longsword elite armament di tangannya, dan memiliki kultivasi yang sama dengan Li Chan tingkat ke-7 dari ranah surga. Pada saat itu, keduanya saling bertarung satu sama lain. Namun, tidak hanya budidaya Li Chan dari tingkat ke-7 wilayah surga di puncaknya, serangannya bahkan mengalir dengan lancar dan dia telah benar-benar memegang keuntungan. Saudaraku, mengapa di sini begitu hidup? Apa yang terjadi? Tanya Chu Feng pria besar. Setelah memeriksa Chu Feng, pria itu bertanya, kamu bukan orang lokal, kan? Baru saja lewat, kata Chu Feng. Dia menyembunyikan auranya sehingga orang lain tidak akan takut padanya. Karena dia bertanya atas kemauannya sendiri, nada bicara Chu Feng sangat sopan. Pantas. Tetapi jika kamu tidak tahu, itu baik-baik saja. Aku akan memberi kamu pengantar. Apakah kamu melihatnya? Wanita di atas panggung dengan sedikit rahmat disebut Li Chan. Dia adalah putri tertua dari keluarga Li, dan keluarga Li ini adalah penguasa wilayah ini. Keseluruhan Gunung Serigala Gading dikelola oleh keluarga Li. Adapun orang yang berlatih melawan Li Chan, dia adalah murid nomor 1 dari lukisan sekte, pria besar itu menjelaskan. Lukisan sekte? Apa sekte lukisan? Tanya Chu Feng dengan bingung. Namun, ketika kata-kata itu diucapkan, itu menarik perhatian banyak orang di sekitarnya. Hampir mata semua orang penuh kekejaman ketika mereka melihat Chu Feng. Saudaraku, kamu bahkan tidak tahu melukis sek? Mendengar kata-kata itu, pria besar itu dengan cepat memandang Chu Feng dengan jijik. Pada saat yang sama,
Dia juga mengedipkan mata pada Chu Feng beberapa kali, menunjukkan dia tetap diam karena pada saat itu, banyak orang di sana dari sekte lukisan. Hanya setelah orang-orang itu melemparkan pandangan mereka kembali ke panggung pertempuran, lelaki besar itu berkata dengan suara rendah, sebenarnya, aku juga tidak tahu apa itu sekte pengecatan sebelumnya. Namun, aku pernah mendengar bahwa sekte lukisan sedang bersiap untuk mendirikan sekte di Gunung Serigala Gading. Namun, gunung ini berada di dalam wilayah keluarga Li. Tentu saja, keluarga Li mengatakan itu tidak adil. Namun, tuan dari keluarga Li tampaknya telah minum anggur dengan kepala sekte lukisan, dan di meja minum, dia berjanji bahwa sekte lukisan dapat membangun sebuah sekte di Gunung Serigala Gading. Pada waktu itu, banyak orang menjadi saksi, dan salah satu dari mereka bahkan adalah kepala kuil Flash Gold. Kamu belum pernah mendengar tentang sekte lukisan, tetapi kamu pasti pernah mendengar tentang Flash Gold Temple kan? Itu kekuatan terkuat di wilayah ini, dan kepalanya bahkan peringkat 3 Martial Lord. Meskipun tuan keluarga Li tidak ingin mengakuinya, karena kepala kuil Flash Gold adalah saksi, dia tidak punya pilihan selain mengakuinya. Dia segera menempatkan dirinya ke jalan buntu. Pada akhirnya, seseorang menyarankan metode yang akan sempurna untuk kedua belah pihak. Itu untuk meletakkan tahap perdebatan ini dan mengandalkan kekuatan generasi muda untuk berebut Gunung Serigala Gading. Petik 2. Jadi ini masalah yang diaduk oleh tuan keluarga bodoh itu lagi? Setelah mengetahui segalanya, Chu Feng tidak bisa membantu melihat ke arah keluarga Li. Di tempat itu, di puncak istana, sekelompok orang berdiri. Mereka memiliki kultivasi yang agak tinggi. Salah satunya adalah tuan keluarga Li, dan di sisinya ada seorang lelaki tua yang mengenakan jubah abu-abu. Orang itu juga memiliki budidaya peringkat 1 Martial Lord, dan jelas seorang ahli senior dari sekte lukisan. Tepat pada saat itu, tangisan terdengar dari panggung. Orang yang bertarung melawan Li Chan jatuh ke tanah, kalah. Tetapi Li Chan tidak melakukan hal yang lebih buruk dan berhenti jika perlu. Jadi, orang itu hanya menderita beberapa luka ringan yang dangkal. Namun, Li Chan cukup cerdas dan tahu untuk tidak membiarkannya begitu saja. Jadi, dia memotong bagian atas rambut orang itu, membuatnya dalam kondisi yang sangat menyedihkan dengan penampilan kekalahan. Setelah mengalahkan orang itu, Li Chan tidak banyak bicara. Dia berbalik, membungkuk ke istana tempat tuan keluarga Li dan yang lainnya berada, dan dengan keras berkata, Sekte Kepala Ouyang, meskipun aku tidak berbakat, aku hanya sedikit lebih terampil dan mengalahkannya. Sesuai perjanjian, bawa murid-murid sekte lukisanmu menjauh dari Gunung Serigala Gading dan jangan pernah kembali lagi. Petik 2. Putri tertua dari keluarga Li memang kuat, namun, kontes belum selesai di sini, jadi dari mana datangnya kemenangan dan kekalahan? Pria tua yang berdiri di samping tuan keluarga Li adalah kepala sekte pengecatan. Namun, dilihat dari ekspresinya saat ini, dia jelas tidak siap untuk mengakui kekalahan. Sekte Kepala Ouyang, apakah kita tidak setuju sebelumnya bahwa yang kalah dari perdebatan generasi muda akan meninggalkan Gunung Serigala Gading? Saat ini, murid terkuat dari sekte lukisan kamu telah dikalahkan oleh putri aku. Apakah kamu mengatakan, kamu, sekte pengecatan, memiliki murid yang lebih kuat? Tuan keluarga Li bertanya dengan sedikit ketidaksenangan saat melihat keengganan kepala sekte Ouyang untuk mengakui kekalahan. Memang tidak ada murid yang lebih kuat di generasi muda sekte lukisan yang lebih kuat dari putri keluarga Li kamu. Namun, di dalam Flash Gold Temple, sekutu sekte lukisan, ada. Kepala sekte lukisan anehnya tersenyum, dan ketika dia berbicara, dia melemparkan pandangannya kembali pada tahap pertempuran. Wus, tepat pada saat itu, seseorang tiba-tiba melompat dari kerumunan, lalu mendarat ke atas panggung. Itu adalah seorang biarawan yang mengenakan kasaya emas. Hampir tidak ada perbedaan dalam usianya dan umur Li Chan, tetapi ia juga memiliki kultivasi tingkat ke-7 dari ranah surga. Selain itu, auranya jelas lebih kuat dari Li Chan. Kemungkinan besar, dia baru saja akan memasuki ranah tingkat 8 dari ranah surga. Setelah melangkah di atas panggung, dia tidak mengucapkan kata-kata yang tidak berguna. Setelah menggenggam tangannya dan memberi hormat kepada Li Chan, dia berkata, Nyonya Li.
Yang ini adalah murid kedua Flash Gold Temple, Dao Yuan. Aku mewakili Sekte Lukisan untuk pertarungan melawanmu. Petik 2. Bab 707 tercela dan tak tahu malu. Mewakili, Pak. Pertarungan hari ini adalah pertempuran untuk tanah antara keluarga Li aku dan Sekte Lukisan. Sebagai orang dari Flash Gold Temple, bagaimana kamu bisa ikut campur? Li Chan bertanya dengan sengit. Beku itu secara menarik tidak menjelaskan banyak hal. Sebagai gantinya, dia berkata dengan sangat paksa, Nyonya Li, kamu salah. Kuil Flash Gold dan Sekte Lukisan adalah sekutu. Sebagai sekutu, sangat normal untuk memperjuangkan sekutu aku sendiri, Sekte Lukisan. Nona Li, jika kamu takut, kamu bebas untuk menyerah. Dengan itu, kamu juga dapat menghindari rasa sakit fisik. Namun, jangan katakan bahwa aku tidak memiliki kualifikasi untuk ikut campur. Petik 2. Kamu, kulit Li Chan langsung berubah ketika dia mendengar kata-kata itu. Mereka benar-benar tidak masuk akal. Akibatnya, dia hanya bisa mengalihkan pandangannya ke arah ayahnya, meminta bantuan darinya. Saat ini, tuan dari keluarga Li juga sangat marah. Dia menunjuk kepala Sekte Ouyang dan berteriak, Sekte Kepala Ouyang, kamu melanggar aturan dengan melakukan ini. Tuan keluarga Li, apakah ada masalah dengan telingamu? Aku sudah mengatakannya. Kuil Flash Gold adalah sekutu painting sek aku. Apakah melanggar aturan bagi sekutu untuk membantu sekutu? Jika kamu merasa ini merupakan pelanggaran terhadap aturan, aku harus meminta kepala kuil Flash Gold untuk membahas masalah ini dengan kamu saat itu. Saat itu, selama jamuan makan, kamu jelas-jelas berjanji bahwa sekte lukisanku dapat membangun sebuah sekte di Gunung Serigala Gading. Namun setelah itu, kamu menolak. Jika bukan karena wajah kepala kuil Flash Gold, sekte lukisan aku tidak akan mengatur pertarungan ini dengan kamu. Aku tidak punya masalah hanya datang ke Wolf Ivory Mountain dan mendirikan sekte. Apa yang bisa kamu lakukan? Aku berbicara alasan namun kamu tidak peduli tentang itu. Dalam hal kekuatan, aku mendapat bantuan dari kuil Flash Gold. Keluarga Li kamu tidak bisa melawan sekte lukisan aku, kata kepala sekte Ouyang setelah mendengus dingin. Setelah kata-kata itu, semua atasan keluarga Li memiliki wajah yang tidak enak dilihat karena jelas dia sama sekali tidak peduli untuk menghadapinya. Dia telah memberitahu keluarga Li bahwa mereka akan mengambil alih situasi apapun. Pertarungan saat ini tidak lebih dari selingan, dan hasilnya sebenarnya sudah ditentukan. Pada saat itu, kepala keluarga Li serta orang-orang berpangkat tinggi di keluarga Li merasa sangat marah. Mereka berharap bisa bertarung sampai mati dengan sekte lukisan. Tetapi selama mereka ingat sekte lukisan memiliki cadangan dari kuil Flash Gold. Mereka tidak punya pilihan selain menanggung kemarahan dan diam-diam menanggungnya. Meskipun mereka tidak takut dengan sekte lukisan, mereka harus takut kuil emas Flash. Keluarga Li benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa kepada sekte lukisan, yang memiliki kuil Flash emas di belakang mereka. Melihat keluarga Li marah namun tidak berani melampiaskan amarah mereka, Kepala Sekte Ouyang merasa lebih puas, dan berkata dengan terkekeh, Tuan keluarga Li, meskipun kamu pada mulanya salah. Karena kami mengatur pertempuran yang diatur dengan kamu, aku, Sekte Lukisan, akan mengikuti aturan. Jika keluarga Li kamu memiliki sekutu yang tepat, kamu juga dapat mengundang mereka. Selama mereka lebih muda dari 40, kita dapat menghitung mereka sebagai seorang pemuda dan memungkinkan mereka untuk bergabung dengan pertarungan ini. Tapi pikirkan baik-baik, di area ini, pemuda mana yang lebih kuat dari pemuda Flash Gold Temple? Hahaha. Kepala Sekte Ouyang dengan gila tertawa. Sedemikian rupa sehingga wajah tuan keluarga Li berubah pucat. Tinju yang disembunyikan di dalam jubahnya berderit karena mengepal erat karena kepala sekte itu begitu saja mengejek mereka. Mengejek bahwa keluarga Li tidak memiliki perisai kuat di belakang mereka dan hanya bisa menyerah. Lady Li, permisi untuk pelanggaran ini. Pada saat yang sama, biksu bernama Dao Yuan menyerang. Dia tidak menggunakan keterampilan yang indah, tetapi itu mengalir sangat sempurna, lancar, dan suasana yang diberikannya luar biasa. Kekuatan surga tanpa batas dioperasikan sesuai pikirannya, dan langsung menuju Li Chan. Itu seperti dinding logam tidak bisa dihancurkan, dan tak terhentikan. Dengan kekuatan yang luar biasa itu dengan destruktif membuat jalan menuju Li Chan.
Sialan. Saat itu, Li Chan tidak berani ragu. Dia dengan cepat mundur dan tidak berani bertemu kekuatan dengan kekuatan. Lawannya terlalu kuat. Meskipun mereka berdua berada di tingkat ketujuh wilayah surga, kekuatannya jelas di atas miliknya. Pada saat itu, keterampilannya yang tampaknya sederhana sebenarnya adalah keterampilan bela diri tingkat atas. Selain itu dibudidayakan ke tingkat yang sangat praktis. Benar-benar tak tahu malu. Seorang biksu memukul seorang wanita, dan bahkan menggunakan serangan kejam seperti itu. Klaim keledai botak seperti keledai ini telah sia-sia. Chu Feng melengkungkan bibirnya dengan wajah penuh cemoohan. Sialan, apa yang kamu katakan? Kamu berani tidak menghormati senior Dao Yuan? Apakah kamu ingin mati? Kata-kata Chu Feng menarik tatapan marah dari orang-orang dari sekte lukisan. Mereka semua menarik lengan baju mereka dan ingin memberi Chu Feng pelajaran. Namun, Chu Feng tidak memilih untuk mengabaikan mereka saat ini. Dia tiba-tiba mengangkat topi kerucut yang dia kenakan. Dari matanya terlihat tatapan dingin yang seperti pisau tajam. Dia berkata dengan dingin, "Jika kalian semua ingin mati, aku tidak keberatan mengirimmu dalam perjalanan." Kamu. Pada saat itu, hampir semua orang yang melihat tatapan Chu Feng mundur beberapa langkah karena ketakutan. Tanpa sadar, sejumlah besar keringat dingin mengalir di tubuh mereka. Dengan pandangan sekilas itu saja, seolah-olah mereka jatuh ke dalam jurang yang sangat dalam, masuk neraka, dan bereinkarnasi kembali. Itu terlalu menakutkan. Niat membunuh dalam pandangannya adalah sesuatu yang mereka belum pernah lihat sebelumnya. Dan ketika mereka memikirkan ketidakmampuan mereka untuk melihat tingkat kultivasinya, mereka tidak bisa tidak takut padanya. Karena itu berarti hanya ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah dia membawa harta karun yang menyembunyikan kultivasinya dengan sangat dalam. Yang lain adalah bahwa kultivasinya terlalu kuat, dan dengan kekuatan mereka tidak dapat memahami itu. Meskipun mereka juga merasa tidak percaya, selama mereka memikirkan tatapan mengerikan tadi, mereka tidak dapat membantu mempercayai kemungkinan kedua. Jadi, mereka semua tidak lagi berbicara, dan memutar kepala mereka dalam diam. Mereka terus melihat pada tahap pertempuran dan juga diam-diam memisahkan jarak antara mereka dan Chu Feng, menjauh dari keberadaan yang tidak pasti dan menakutkan itu. Ini, pria besar yang menjelaskan situasi Chu Feng juga memperhatikan perubahan seperti itu. Ketakjuban dan keterkejutan memenuhi mata pria itu. Dari pengalamannya, dia menentukan bahwa pemuda dengan penampilan yang ramah dan usia kurang dari 20 jelas bukan orang biasa. Ledakan. Tepat pada saat itu, sebuah ledakan tiba-tiba terdengar di panggung pertempuran. Biksu bernama Dao Yuan menggunakan keterampilan bela diri yang sangat kuat. Meskipun Li Chan menghindarinya, dia masih dikejutkan oleh gelombang kejut yang tersisa. Setelah Li Chan tertembak, dia terbang di udara, dan berbaring di sudut panggung pertempuran. Wajahnya pucat pasi, mirip kertas, dan darah di lengan kirinya mengalir tanpa henti. Hasilnya telah ditentukan. Ia memenangkan. Biarawan kuil emas Flash memang kuat. Seperti yang diharapkan dari kekuatan-kekuatan terkuat di wilayah ini. Melihat pemandangan seperti itu, banyak orang luar yang menonton pertunjukan berseru tanpa henti. Mereka tidak peduli siapa yang menang atau siapa yang kalah. Mereka hanya peduli dengan tingkat kegembiraan pertarungan itu. Desah. Tetapi bahkan ketika semua orang tahu hasilnya telah ditetapkan dengan tegas, biarawan yang disebut Dao Yuan tidak berhenti. Seperti macan tutul, dia melompat dan benar-benar menyerang Li Chan yang jauh lemah. Menilai dari momentumnya, dia berencana untuk mengambil nyawa Li Chan. Berhenti. Orang-orang dari keluarga Li semua panik ketika mereka melihat itu. Terutama bagi tuan keluarga Li. Dia melompat maju dan ingin menghentikannya sendiri. Namun, tepat pada saat itu, sebuah tangan meraih pundaknya dan menghentikannya. Itu kepala sekte Ouyang. Pada saat itu, wajahnya penuh sombong dan dia mengenakan senyum tercela di wajahnya. Dia berkata dengan acuh tak acuh, "Tuan keluarga Li, kami sepakat ini akan menjadi pertarungan antara generasi muda. Sebagai senior, bagaimana kamu bisa ikut campur? Jangan melanggar aturan." Petik 2. Bab 708 Chu Feng bergerak. Kepala sekte Ouyang, kamu. Ketika dia mendengar kata-kata itu, tuan keluarga Li benar-benar panik.
Terutama ketika dia berbalik dan menemukan semua ahli keluarga Li terikat oleh orang-orang sekte lukisan, dan sebagai hasilnya, tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah Li Chan. Wajahnya benar-benar mati seperti abu, dan hatinya terasa seolah-olah bilah memotongnya. Mereka jelas telah merencanakan ini sejak lama, dan pada saat itu, dia akhirnya mengerti niat mereka. Dengan hubungan yang sekte lukisan miliki dengan Flash Gold Temple, mereka sama sekali tidak punya masalah melenggang ke Gunung Serigala Gading dan membangun sekte. Dia tidak bisa melakukan apapun untuk menghentikan mereka. Adapun alasan mengapa mereka membuat tahap pertempuran. Mereka ingin dia menyaksikan secara pribadi putrinya yang berharga dipukuli sampai mati sementara tetap tidak berdaya untuk menghentikan mereka. Mereka ingin dia membayar harga seperti itu karena menolak permintaan mereka. Pada saat itu, tuan keluarga Li, serta semua orang dari keluarga Li, tidak bisa membantu menutup mata mereka. Mereka benar-benar tidak tahan melihat adegan Li Chan terbunuh. Melihat Dao Yuan menyerang dengan kekuatan yang tidak dapat dia pertahankan, Li Chan tahu bahwa hidupnya telah mencapai akhir juga. Jadi, dia tidak memendam harapan, dan juga menutup matanya. Namun, dia berbeda dari yang lain. Bukannya dia takut menghadapinya, tetapi karena dia sudah menyerah. Ketika dia melihat ini, sekte kepala Ouyang bahkan menjadi penyelundup. Dia tidak percaya orang-orang yang mengamati di luar panggung pertempuran akan keluar dan membantu. Bagaimanapun, bahkan jika seseorang melakukannya, mereka akan melakukan bunuh diri karena kekuatan mereka menjadi jauh lebih lemah. Saat ini, rencananya telah menang, jadi tentu saja, ia sangat gembira. Suara mendesing. Namun, sama seperti semua orang merasa Li Chan tidak diragukan lagi mati, seseorang melompat dari kerumunan. Tidak hanya dia berdiri dengan stabil di atas panggung, dia bahkan mendarat di depan Li Chan. Orang itu, tentu saja, Chu Feng. Bahkan orang-orang dari keluarga Li tidak peduli, namun kamu, orang luar, ingin mati. Tidak masalah, aku akan memberikan kamu keinginan kamu. Petik 2. Menentukan bahwa Chu Feng bukan orang dari keluarga Li dengan pakaiannya, tidak hanya biksu bernama Dao Yuan tidak menarik kembali serangannya, ia bahkan memperkuat kekuatannya. Tinju itu turun langsung ke tenggorokan Chu Feng. Dia ingin menggunakan pukulan seperti itu untuk menghancurkan kepala Chu Feng. Tapi mengapa Chu Feng, yang telah menggunakan kekuatan 2 petir dan memiliki budidaya martial lord peringkat 1, takut serangan kecil tingkat 7 dari ranah surga? Chu Feng berdiri di tempat dia mendarat, dan bahkan tidak bergerak sedikit pun, membiarkan serangan biarawan itu tiba. Dang! Ketika tinju menabrak Chu Feng, wajah Dao Yuan berubah sangat besar karena ketika menabrak Chu Feng, lehernya tidak hanya meledak seperti tahu. Seolah-olah tinjunya sendiri menabrak dinding baja yang tidak bisa dipatahkan. Tinjunya benar-benar hancur dengan suara puji. Melihat tangannya yang benar-benar patah dengan darah dan daging tumbuk bersama, Dao Yuan langsung mengeluarkan teriakan menyedihkan yang mirip dengan tangisan serigala dan hantu. Secara bersamaan, ia mundur beberapa langkah. Ketika dia menatap Chu Feng, matanya penuh ketakutan. Perubahan seperti itu juga membuat Li Chan dan yang lainnya dari keluarga Li sadar bahwa ada sesuatu yang salah. Mereka semua membuka mata, dan baru pada saat itulah mereka menemukan seseorang berdiri di hadapan Li Chan. Orang itu tidak lebih dari 20, tetapi dia memiliki aura yang tak terkatakan. Meskipun seseorang tidak dapat menentukan tingkat kultivasi apa yang dia miliki, pada saat itu, biksu yang disebut Dao Yuan jelas mendapat pukulan cukup besar darinya. Perubahan seperti itu membuat semua orang terpana, terutama bagi orang-orang dari sekte lukisan. Bahkan wajah mereka menghijau. Setelah menerima pukulan langsung Yuan Dao, tidak hanya tidak terjadi apa-apa padanya, itu bahkan membawa kehancuran ke tangan Dao Yuan. Itu cukup bengkok. Mereka merasa lebih terpana ketika mereka melihat Chu Feng, meskipun penampilan mudanya, sebenarnya memiliki kekuatan seperti itu. Tanpa sadar itu membuat hati mereka gemetar dan menggigil. Kamu siapa? Mengapa kamu ikut campur dalam perdebatan antara sekte lukisan aku dan keluarga Li? Kepala sekte Ouyang bertanya karena ia dengan heran menemukan bahkan dengan kultivasinya sendiri, ia tidak dapat menentukan kekuatan Chu Feng. Secara tidak sadar,
Itu membuatnya merasa bahwa pemuda di hadapannya tidak sederhana sama sekali. Aku Wuking, teman Nona Li Chan. Hari ini, hanya ada satu alasan mengapa aku di sini. Aku datang untuk mengantar kamu anjing yang tak tahu malu pergi ke keluarga Li. Petik 2. Wus. Saat dia berbicara, Chu Feng tiba-tiba bergerak dan berlari menuju Dao Yuan. Pada saat yang sama, tinjunya turun dengan cepat dan menembus dantian Dao Yuan. Haha. Dao Yuan bahkan tidak bisa menahan penderitaan karena tangannya hancur, apalagi dantiannya. Apa dantian itu? Itu adalah kehidupan seorang kultivator. Penghancuran dantian seseorang sama dengan penghancuran kultivasi seseorang. Bertahun-tahun berkultivasi, semuanya sia-sia. Bukan hanya rasa sakit fisik yang dia rasakan. Terlebih lagi, itu adalah rasa sakit di jiwanya. Junior Dao Yuan, sama seperti Dao Yuan melolong dengan air mata dan berguling-guling di lantai, seseorang tiba-tiba terbang keluar dari kerumunan. Dia juga seorang biarawan, dan dia sedikit lebih tua dari Dao Yuan. Selain itu, kultivasinya lebih kuat dari Dao Yuan tingkat ke-8 dari alam surga. Setelah dia muncul, dia mendudukkan Dao Yuan. Dia juga mulai menyembuhkan dantian Dao Yuan untuk mencegah terlalu banyak kekuatan surga mengalir. Dia menyelamatkan Dao Yuan sehingga dia bisa melestarikan budidaya sebanyak mungkin. Itu murid terkuat di kuil Flash Gold, Dao Cheng. Setelah melihat penampilan biksu itu, kerumunan berseru karena dibandingkan dengan Dao Yuan, Dao Cheng sangat terkenal di daerah itu. Lagi pula, dia adalah murid terkuat di dalam Flash Gold Temple, dan pemimpin kuil masa depan. Banyak prestasi terkait dengan Flash Gold Temple dilakukan olehnya. Tidak hanya dia memiliki kekuatan yang kuat, namanya menyebar jauh. Aku tidak menyangka Dao Cheng akan datang. Tampaknya hubungan antara kuil Flash Gold dan sekte lukisan tidak biasa. Mereka benar-benar membantu sekte lukisan mengambil alih Gunung Serigala Gading. Setelah mengenali Dao Cheng, semua orang memahami niat kuil emas Flash. Lagi pula, bukan sembarang orang yang bisa mengundang orang seperti Dao Cheng. Kamu berani melumpuhkan kultivasi junior aku? Aku akan memiliki hidupmu. Setelah penyembuhan cepat dantian Dao Yuan, ekspresi yang sangat menyeramkan muncul di wajah Dao Cheng. Au. Kemudian, dia bergerak dan benar-benar mengeluarkan auman buas yang kejam. Saat itu, Dao Cheng bahkan tidak tampak seperti orang. Dia tampak lebih seperti binatang buas yang sangat kuat. Satu yang bisa menghancurkan gunung dengan satu pukulan dan menghentikan aliran sungai dengan satu langkah. Dia tampak sangat ganas. Ketika itu mungkin meledak, bahkan orang-orang di bawah panggung terpengaruh. Semua orang dipaksa kembali oleh semburan kekuatan seperti itu, dan beberapa orang bahkan memuntahkan darah karena syok, menderita luka berat pada gilirannya. Pada saat yang sama, bahkan Li Chan yang berdiri di belakang Chu Feng tidak bisa menahan teriakan ketakutan. Dia bisa merasakan bahwa Dao Cheng benar-benar mencapai kondisi kekuasaan yang sangat mengerikan. Tetapi karena semua orang takut dengan serangan Dao Cheng, Chu Feng masih berdiri di sana tanpa bergerak. Dia membiarkan kekuatan yang menyapu ke arahnya seperti badai, untuk meniup pakaian dan rambutnya, dan dia tidak sedikit pun takut. Hanya ketika tinju yang membawa kekuatan mengerikan akan menghubungi wajahnya, Chu Feng mengulurkan telapak tangannya dan menutupinya di atas kepalan Dao Cheng. Kemudian, dia melakukan suatu tindakan yang sangat menakutkan semua orang sehingga jiwa mereka meninggalkan tubuh mereka, dia melambaikan tangannya. Mengangkat tubuh Dao Cheng seperti orang-orangan sawah tinggi ke udara, lalu melemparkan lengannya ke bawah. Terdengar. Murid terkuat dari Flash Gold Temple, kepala kuil masa depan, dengan paksa dihancurkan menjadi pati daging. Bab 709 mati, tanpa pengecualian. Surga, ini. Melihat bubur daging di panggung pertempuran, hampir semua orang tercengang karena kaget. Murid agung, terkuat dari Flash Gold Temple benar-benar terbunuh begitu saja. Dia bahkan meninggal dengan sangat menyedihkan. Itu tidak bisa diterima. Bagaimanapun, dia adalah orang terkenal yang namanya menyebar ke seluruh wilayah itu. Siapa kamu? Kamu berani membunuh senior aku? Apakah kamu tidak takut pada tuanku, Biksu Huang Jin? Satu ketika dia melihat bahkan seniornya berubah menjadi pasta daging,
Dao Yuan tampaknya telah melupakan rasa sakit di tubuhnya dan bergetar ketakutan. Dia bahkan membuang nama tuannya. Dia benar-benar khawatir. Khawatir pemuda di depan matanya akan membunuhnya. Lagi pula, dia bahkan berani membunuh seniornya, jadi bukan tidak mungkin baginya untuk dibunuh juga. Tapi, bagaimanapun juga, tuannya adalah kepala kuil Flash Gold. Bagaimanapun, tuannya adalah peringkat 3 Martial Lord. Jadi, dia merasa jika dia memberi nama tuannya, orang di depannya akan, sedikit banyak, sedikit takut. Saat ini, selama dia bisa tetap hidup, tidak akan terlambat untuk membalas dendam di masa depan ketika dia pergi mencari tuannya. Tapi tidak peduli apa, dia tidak berpikir Chu Feng akan kekurangan sedikit pun reaksi terhadap Biksu Huang Jin. Sebaliknya, dia berkata dengan sangat tenang, siapa Biksu Huang Jin? Sangat, dia bahkan tidak tahu siapa biarawan Huang Jin. Ketika kata-kata Chu Feng keluar dari mulutnya, semua orang tidak bisa menahan nafas karena bahkan mereka semua tahu siapa biarawan Huang Jin itu. Biksu Huang Jin adalah tuanku, kepala kuil Flash Gold, peringkat 3 Martial Lord. Dao Yuan bahkan menekankan budidaya tuannya. Namun, kata-kata Chu Feng berbicara selanjutnya membuatnya segera terdiam, mengeluarkannya dari tindakan apapun. Oh, kepala Flash Gold Temple. Jadi kamu mendapat dukungan dari bajingan itu, dan itulah sebabnya kamu berani mengamuk di sini di keluarga Li? Baik, sangat bagus. Kamu, enyahlah sekarang. Pergi, beritahu anjingmu, Bootmaster Yi, Wuking, akan datang ke Flash Gold Temple dan mengumpulkan kepalanya. Hua, titik. Keributan langsung muncul dari kerumunan setelah mendengar kata-kata itu. Semua orang merasa terkejut dari kata-kata Chu Feng. Dao Yuan dengan jelas menyatakan identitas tuannya dan memberitahu Chu Feng tentang kultivasinya. Tetapi bukan saja dia tidak takut, dia bahkan mengatakan kata-kata seperti itu. Bahkan jika mereka tidak ingin terkejut, mereka tidak punya pilihan. Sombong ekstrim. Arogansi, tetapi ia tentu saja memiliki kualifikasi untuk menjadi sombong. Pada saat itu, semua orang merasa pria bernama Wuking pasti datang dari tempat yang luar biasa. Kalau tidak mungkin dia akan bertindak begitu liar. Pada saat itu, semua orang berpikir dari mana Wuking berasal, karena dia sebenarnya bahkan tidak menaruh kuil Flash Gold di matanya. Bagaimanapun, kuil, dalam perspektif mereka, adalah keberadaan yang tidak bisa dinodai. Itu adalah raja dari banyak kekuatan di wilayah itu. Dasar bocah buas. Aku tidak tahu dari sekolah atau sekte mana kamu berasal, tetapi karena kamu berani menyerang murid-murid Biksu Huang Jin, itu sama dengan menyerang murid-murid aku, kepala sekte Ouyang. Hari ini, aku akan membawamu ke pengadilan. Petik 2. Tepat pada saat itu, kepala sekte Ouyang tiba-tiba berteriak, lalu melompat, dan seperti naga melesat di udara, dia terbang. Dia menyerang, karena dia tidak punya pilihan. Setelah semua, Dao Yuan dan Dao Cheng datang ke sini demi pengecatan sekte. Saat ini, Dao Cheng terbunuh, dan bahkan terbunuh tepat di depan matanya sendiri. Jika dia tidak melakukan sesuatu sekarang, maka dia tidak akan bisa memberikan penjelasan kepada Biksu Huang Jin. Jadi, dia harus menyerang. Setiap kali peringkat 1 Lord Martial menyerang, warna cuaca akan berubah dan bumi akan bergetar. Kekuatan martial yang Martial Lords miliki benar-benar terlalu kuat. Itu adalah kesenjangan antara ranah yang diimpikan oleh para pembudidaya. Tidak hanya kekuatan seseorang melonjak tinggi setelah memasuki wilayah itu, kehidupan mereka juga bisa diperpanjang. Jadi, serangan Sekhet Ouyang membuat semua orang di bawah panggung berdecak ketakutan, sangat takut mereka akan terpengaruh oleh serangannya dan mati. Pada kenyataannya, sebelum kepala sekte Ouyang menyerang, dia sudah menyelimuti seluruh tahap pertempuran dengan kekuatannya. Dia ingin menutup jalan Chu Feng untuk mencegahnya melarikan diri. Namun, saat dia merasakan tekanan di sekitarnya menyerang tanpa bentuk, Chu Feng tidak bergerak sedikit pun, dia juga tidak terpengaruh oleh apapun dalam sedikit pun. Baginya, tekanan seperti itu mirip udara. Itu bahkan tidak menghadirkan sedikit pun ancaman baginya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bocah ini benar-benar dapat menahan tekanan aku? Melihat itu, sekte kepala Ouyang mengerutkan alisnya dan lebih jauh mengkonfirmasi bahwa Chu Feng bukan orang yang sederhana.
Dia tidak berani ceroboh. Jadi dengan kilatan cahaya di telapak tangannya, sebuah pedang besar, elit armament, muncul di tangannya. Wus! Dengan elit armament di tangannya, dia tampak seperti dia bisa memerintah dunia. Ketika tiba-tiba menebas, bilah cahaya setengah bulan yang menyilaukan muncul. Bilah cahaya tampak seolah bisa memotong apapun. Bahkan celah hitam yang dalam terpotong terbuka di udara, dan bahkan langit dan bumi menjadi redup. Pada saat itu, apa yang menerangi bumi itu bukan lagi matahari, tetapi bilah cahaya setengah bulan dari elit armament. Break. Namun, saat bilah cahaya turun, Chu Feng dengan eksplosif berteriak. Teriakan itu sendiri benar-benar menghancurkan bilah cahaya menjadi berkeping-keping, menyebarkan awan gelap di atas kepalanya. Dan mengusir semua debu yang membungkus yang naik ke udara dari kekuatan Sek Het Ouyang. Tapi itu belum semuanya. Melihat elit armament dengan cepat memotong ke bawah, Chu Feng masih tidak menghindar. Hanya ketika hendak menyentuhnya, dia tiba-tiba mengulurkan tangannya dan benar-benar menangkap pisau yang bisa mengiris ruang terbuka. Kamu! Saat itu, kepala Sekte Ouyang tercengang. Wajah tuanya berubah pucat pasi karena takut karena ia merasa heran bahwa seolah-olah master elit armamentnya terjebak di tangan Chu Feng. Tidak hanya itu tidak bisa melukai Chu Feng, dia bahkan tidak bisa memindahkannya sedikit pun. Tetapi hal yang membuatnya paling terkejut datang sesudahnya. Dengan senyum tipis di wajahnya, Chu Feng menaruh sedikit kekuatan ke tangannya, dan mencubit. Sama seperti itu, dengan suara patah, Mastered Elite armamentnya telah berubah menjadi fragmen. Bagaimana ini mungkin? Kamu hanya peringkat 1 Martial Lord, bagaimana kamu bisa memiliki kekuatan ini? Pada saat itu, kepala Sekte Ouyang akhirnya merasakan aura Chu Feng. Dia memutuskan bahwa Chu Feng tidak lebih dari peringkat 1 Martial Lord, namun bagaimana mungkin seseorang seperti dia memiliki kekuatan seperti itu? Dia benar-benar menghancurkan elit armament yang dia gunakan. Puji. Sama seperti kepala Sekte Ouyang merasa terkejut dan hampir tidak bisa menerima kenyataan itu, dia tiba-tiba merasakan sakit di dadanya. Segera setelah itu, cairan hangat mengalir tak terkendali. Melihat ke bawah, dia melihat tangan Chu Feng menusuk dadanya. Di bawah tatapan kerumunan, setelah Chu Feng menikam tangannya, yang menghancurkan elit armament, ke dada Sekte Kepala Ouyang. Dia menghendaki kepala Sekte Lukisan menjadi kabut darah dengan ledakan, sekarat di depan wajahnya. Kabut itu melayang dan meresap ke udara. Namun, itu tidak bisa menodai pakaian Chu Feng, atau mengotori wajahnya. Sikap seorang ahli tertinggi terlihat jelas pada saat itu. Setelah membunuh kepala Sekte Ouyang dengan metode cepat kilat, Chu Feng tiba-tiba melemparkan pandangan dinginnya ke arah kerumunan dari Sekte Lukisan, dan berkata dengan dingin. Aku hanya akan menghitung sampai 10. Setelah 10 hitungan, mereka yang berani tetap berada dalam garis pandang aku akan mati. Tidak. Pengecualian. Petik 2. Bab 710 kembali. Setelah Chu Feng berbicara, mereka segera membasahi diri dari ketakutan. Bahkan kepala sekte mereka terbunuh, jadi bagaimana bisa pasukan penampung seperti mereka melawan? Jadi, pada saat itu juga, orang-orang dari Sekte Lukisan sama sekali tidak punya alasan untuk tetap tinggal. Dengan kekuatan penuh mereka melarikan diri ke kejauhan untuk hidup mereka, tanpa meninggalkan apapun. Pada kenyataannya, bahkan banyak dari pengamat sangat takut mereka akan dibunuh oleh Chu Feng, sehingga mereka juga meninggalkan wilayah yang bermasalah itu. Secara instan, di tanah yang sebelumnya ramai di dekat kediaman keluarga Li, hanya orang-orang dari keluarga Li dan Chu Feng yang tersisa. Pada saat itu, tuan keluarga Li serta yang lainnya dari keluarga Li dengan cepat terbang, datang sebelum tahap pertempuran, dan memberikan rasa terima kasih mereka kepada Chu Feng. Selain itu, dengan indikasi dari tuan keluarga Li, kerumunan mengatakan bersamaan dengan suara gemuruh, Pak, terima kasih atas bantuan kamu. Keluarga Li, kami tidak akan pernah melupakan bantuan yang kamu berikan kepada kami hari ini. Petik 2. Saat dia mengucapkan kata-kata ini, kepala keluarga Li yang bertindak dengan penuh syukur sangat baik, satu-satunya yang kurang adalah air mata mengalir di pipinya. Tapi Chu Feng bahkan tidak mengatakan apa-apa ketika tuan keluarga Li dan orang-orang tua lainnya naik ke atas panggung. Dia pergi ke Li Chan yang juga berterima kasih, menopangnya, dan berkata sambil tersenyum, Nona,
tolong cepat bangkit. Tuan, apakah kamu benar-benar dipanggil Wuking? Li Chan bertanya setelah diangkat oleh Chu Feng dan menatapnya dengan hati-hati. Bagaimana dengan itu? Tanya Chu Feng sambil tersenyum. Bukan apa-apa, hanya saja aku punya teman yang namanya sama, dan perasaan kamu memberi aku juga sangat dekat dengan teman itu. Tapi, Li Chan sedikit ragu ketika dia mencapai titik itu. Tapi apa? Chu Feng cepat bertanya. Hanya saja kamu jauh lebih muda darinya, kultivasi kamu lebih kuat, dan di semua area kamu jauh di atas dirinya. Benar-benar mengesankan bagi seseorang seusiamu yang sudah menjadi dewa perang, kata Li Chan sambil mengidolakan dan mengagumi. Namun, ketika dia berbicara, dia tidak bisa memikirkan lelaki paruh baya yang juga dipanggil Wuking. Meskipun di berbagai daerah, pemuda di hadapannya yang bernama Wuking jauh lebih baik daripada pria paruh baya bernama Wuking sebelumnya, di hati Li Chan, bagaimanapun. Pria paruh baya memegang posisi yang lebih besar karena dia mengubah hidupnya sepenuhnya. Haha, Chu Feng pertama tertawa setelah mendengar kata-kata itu, kemudian dia sengaja menggunakan lengan bajunya untuk menutupi wajahnya. Ketika lengan bajunya jatuh, wajah Chu Feng telah berubah. Dia berubah menjadi penampilan yang diambilnya ketika pertama kali datang ke Gunung Serigala Gading, memandang Li Chan, dan berkata, Nona, sekarang kamu tahu siapa aku kan? Surga, kamu. Ketika Li Chan menatap Chu Feng lagi, dia langsung menjadi tercengang karena orang yang ada di depan matanya telah mengubah wajahnya. Dia bukan lagi seorang pemuda, tetapi seorang pria paruh baya. Namun, kultivasinya tidak berubah. Dia masih peringkat 1 Martial Lord. Tapi penampilan itu sangat familiar. Itu sangat intim. Bukankah itu Wuking, yang telah membantunya sebelumnya, menyelamatkan seluruh keluarga Li, dan membantu mereka mengalahkan keluarga Ma? Ini, pada kenyataannya, bukan hanya Li Chan yang terkejut, banyak orang dari keluarga Li, terutama tuan keluarga Li, juga terkejut. Mereka semua mengenali pria paruh baya yang saat ini menjadi Chu Feng. Itu adalah orang yang memiliki sejarah masa lalu bersama mereka. Itu adalah orang yang telah membantu keluarga Li. Tetapi, pada saat yang sama, itu adalah orang yang hampir terbunuh oleh tuan keluarga Li, yang membalas kebaikan dengan permusuhan. Wuking, ini kamu, ini benar-benar kamu. Li Chan tidak tahu harus berbuat apa dari keterkejutan itu. Bahkan ketika dia berbicara, kata-katanya membocorkan emosi yang dia rasakan di dalam hatinya. Tidak peduli apa, dia tidak berpikir kedua Wukings akan menjadi orang yang sama. Itu terlalu sulit dipercaya. Bagaimanapun, Wuking saat itu hanya berada di tingkat ke-8 dari alam surga. Bagaimana dia bisa menjadi peringkat 1 Martial Lord dalam sekejap? Selain itu, kemampuannya untuk bertarung bahkan sangat mengerikan. Dia membunuh sekte kepala Ouyang dengan cara yang mudah. Harus dikatakan itu benar-benar gagasan yang tak terbayangkan. Namun, dibandingkan dengan kejutan murni Li Chan, tuan keluarga Li dan yang lainnya sama-sama terkejut dan takut. Setelah semua, meskipun Chu Feng benar-benar ingin membantu keluarga Li mereka saat itu, tuan keluarga Li tidak menerima kebaikan seperti itu dan malah meletakkan pilar rasa permusuhan dengan hampir merenggut nyawa Chu Feng. Sekarang, Chu Feng sangat kuat. Dia benar-benar telah melampaui tuan keluarga Li dengan selisih yang sangat besar. Jadi bagaimana mungkin orang-orang dari keluarga Li tidak khawatir? Jika Chu Feng masih menyimpan pikiran dendam, kemungkinan mereka akan menghadapi bencana segera. Nona, tentu saja ini aku. Chu Feng dengan tegas menganggukkan kepalanya. Tapi, kamu wajahmu, dan kultivasimu. Li Chan berkata dengan terkejut sambil menunjuk ke wajah Chu Feng. Itu hanya beberapa teknik yang aku gunakan untuk menyembunyikan penampilan aku yang sebenarnya. Chu Feng ringan tersenyum, lalu menggunakan lengan bajunya untuk menutupi wajahnya lagi. Ketika jatuh, wajah Chu Feng kembali ke penampilan mudanya yang tampan. Kemudian, dia tersenyum dan berkata, ini adalah penampilan aku yang sebenarnya. Adapun kultivasi, sebenarnya, aku sudah menjadi Lord Martial peringkat 1 ketika aku pertama kali datang ke Gunung Serigala Gading. Petik 2. Chu Feng tidak mengatakan yang sebenarnya. Pertama, ia dengan sengaja menggunakan lengan bajunya untuk menyembunyikan wajahnya sebelum mengubahnya, tetapi tidak segera.
Itu membuat Li Chan dan yang lainnya salah paham bahwa itu adalah teknik yang dia gunakan untuk mengubah penampilannya, bukan alat, atau kemampuan bawaan. Adapun kultivasinya, Chu Feng tidak repot-repot menjelaskan. Jadi, dia hanya mengatakan dia adalah peringkat 1 martial lord dari awal. Tidak apa-apa membiarkan mereka berpikir dia jenius. Wuking, aku tidak berpikir kamu benar-benar karakter yang hebat. Memang, setelah mendengar kata-kata Chu Feng, Li Chan sekali lagi terkejut karena usia dan kekuatan yang ditunjukkan Chu Feng jelas-jelas telah memberitahu mereka satu hal. Jadi sepertinya orang yang bernama Wu Qing adalah seorang jenius tingkat puncak. Orang seperti dia pasti memiliki asal-usul yang tidak biasa. Sangat mungkin dia berasal dari kekuatan yang sangat besar. Pada saat itu, tuan keluarga Li merasakan palu dengan berat 5.000 kg memukul kepalanya dengan ganas. Angin dingin berembus bertiup melewati tulang punggungnya, dan kakinya gemetar tak terkendali. Selama dia memikirkan identitas asli Chu Feng, kemudian mengingat tindakan yang dia lakukan pada Chu Feng, dia benar-benar merasa gentar. Belum lagi kekuatan besar di belakang Chu Feng, bahkan Chu Feng sendiri bisa dengan mudah menghapus keluarga Li-nya. Tapi sama seperti semua orang dari keluarga Li khawatir apakah Chu Feng akan membalas dendam pada mereka, Chu Feng membalik telapak tangannya. Membiarkan jamur cerah yang berisi kekuatan marsial besar muncul. Setelah jamur abadi martialisme muncul, hampir semua orang dari keluarga Li menyalakan mata mereka. Tanpa sadar tertarik olehnya karena mereka bisa merasakan bahwa jamur bercahaya itu pastilah harta karun budidaya. Kekuatan marsial yang dikandungnya bahkan lebih kuat dari Ice Crystal Phoenix Egg. Chu Feng mengambil jalan saat itu di Gunung Serigala Gading. Itu hanya mirip dengan harta yang hanya terdengar di legenda. Dan sama seperti semua orang dari keluarga Li menatap kosong pada jamur martialisme abadi, wajah mereka penuh kerinduan. Chu Feng mengatakan lebih banyak kata yang membuat mereka begitu terkejut sehingga mereka cacat. Nona, ketika aku, Wu Qing, pergi saat itu, aku mengatakan bahwa Ice Crystal Phoenix Egg ini hanya pinjaman. Suatu hari, aku akan membalas kamu dengan sesuatu yang bernilai sama. Dan ini, jamur Immortal of Martialism tingkat tinggi ini adalah objek dengan nilai yang sama dengan yang akan aku balas.